Pak, Pagi, nama Bapak, nama lengkapnya. nama saya Abdullah Latif, SPDI. Bagaimana pertanyaan saya, bagaimana dalam menghadapi ujian ini sanawiyah? Ada kendala-kendala yang kita dapat, Pak? Ya, saya kira secara umum tidak ada kendala karena jauh-jauh sebelumnya sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Namun saya selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Ma'arif tetap memberikan instruksi kepada para peserta ujian, bahkan para dewan guru, untuk tetap kita mematuhi protokol kesehatan, karena ini anjuran pemerintah pusat secara universal harus kita lakukan. Jadi ini peserta didik yang masuk dalam kategori peserta ujian akhir madrasah berstandar nasional sudah kita blok dengan baik. Mereka hadir dalam menggunakan masker, kita siapkan semua. Alhamdulillah bisa kita atasi hal-hal seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, masa masa COVID-19. Jadi berarti ujian ini di masa pandemi ini, kira-kira yang Bapak temukan apa yang menjadi bentuk kendalanya, Pak? Kaitannya masker gak apa? Saya kira tidak ada signifikan masalah kendala, karena jauh sebelumnya tadi saya sudah sampaikan bahwa kami sudah siapkan masker, cuci tangan dan lain sebagainya, dan itu siswa juga alhamdulillah memahami sangat tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga itu Pak, anggaran yang Bapak kelola untuk melaksanakan kegiatan ini Pak, dari mana? Ya, alhamdulillah kan setiap lembaga yang punya legalitas dari pemerintah itu kan ada anggaran dana yang kita kena BOS. Itu kita gunakan sebaik-baiknya sesuai dengan pos yang dicantumkan dalam Yuknis pengeluaran daripada anggaran sekolah itu. Bisa saya ketahui Pak, nominalnya berapa dalam pelaksanaan? Kalau dominannya dalam pelaksanaan anggaran ini, kebetulan untuk sementara ini barangkali berkisar karena anggaran konsumsi para dewan guru, terus masalah digitalisasi, dalam hal ini kita menggunakan data, itu belum bisa saya sampaikan secara jelas. Yang jelas kita menggunakan dana itu. Berarti kita ini menghadirkan ada WiFi-nya di Pak? Ya, kita siapkan WiFi, kemudian tetap bekerja sama dengan operator kabupaten yang tetap ada jalur ke sini. Nah, pertanyaan saya, WiFi ini apakah bantuan dari pemerintah atau memang dihadirkan dari kepala sekolah itu sendiri? Iya, tidak ada bantuan WiFi langsung dari pemerintah, cuma kita siapkan sendiri, tentu anggarannya dari anggaran BOS itu kita gunakan. Berapa siswa yang ikut ujian ini Pak? Di data EMIS alhamdulillah bisa 99% hadir mengikuti ujian ini. Jumlah siswanya Pak? Jumlah siswanya yang kita ajukan di EMIS itu 21 yang hadir, 20. Berarti ada satu yang tidak ada ya? Iya, ada satu yang tidak ada. Iya, sekarang saya minta harapannya Pak, harapan ke depan tentang masalah sekolah, termasuk mungkin juga Bapak sebagai kepala yayasan. Jadi mungkin berikan bagaimana Bapak bisa tambah-tambah bahan ini supaya masyarakat selayaknya itu mereka memperhatikan, juga termasuk partisipasi supaya ke depannya lebih baik lagi. Iya, terima kasih Pak. Ya, setiap kepala madrasah itu selalu mengharapkan
dari setiap saat ada progres perkembangan dari setiap tahun dari jumlah siswa. Tentu harapan itu harus dimulai daripada lembaga itu sendiri harus memberikan satu kontribusi besar bagaimana cara secara internal lembaga itu memunculkan kualitas dulu. Jadi sekarang ini kita mulai bertahap memperbaiki sekolah ini secara manajemen agaknya bisa berkualitas sehingga bisa dilirik oleh publik, bisa dinilai positif oleh masyarakat sehingga kedepannya itu masyarakat merasa memiliki lembaga ini karena melihat kualitas yang ada di dalam. Jadi itu yang pertama kami harus lakukan secara internalnya, kita memperbaiki bagaimana guru-guru yang memang kualifikasi ilmunya terkait dengan pendidikan. Itu yang pertama untuk memperbaiki kualitas. Kemudian kedua tentu kesejahteraan guru juga menjadi bagian daripada perhatian kami, sehingga ini saat ini kami mencoba menggali potensi-potensi lokal yang ada di sekitar wilayah pesantren ini. Salah satu diantaranya ada kolam Pak, ada kolam yang sekarang ini tidak produktif. Saya bicara dengan guru-guru yang lain, kebetulan ada koneksi di perikanan. Itu salah satu upaya kami untuk bagaimana kolam ikan ini bisa kita perdayakan sehingga menjadi satu produktivitas yang bisa menjamin kesejahteraan daripada guru-guru yang berkecimpung di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kemudian kedua, bahwa selain daripada memperhatikan pemberdayaan guru untuk memperbaiki bagaimana lembaga ini bisa secara keseluruhan bisa berjalan dengan baik, maka kami di Kepala Sekolah dengan yayasan terus akan bergandengan tangan untuk mencoba melirik masyarakat bagaimana pertumbuhan perekonomian di dalam pesantren ini bisa kita kembangkan. Salah satu diantaranya Pak, yang ini wacana ke depan, kami akan bekerja sama dengan Departemen Sosial, coba ajukan, karena di sini Pak banyak siswa-siswa kami yang dinilai kehidupan ekonominya sangat rendah, status ada fakir miskin, anak yatim piatu. Jadi kami coba juga akan membuka satu ruang untuk mendapatkan legalitas panti asuhan itu ke depan. Insya Allah bisa tercapai. Ada mungkin imbauan Bapak kepada masyarakat selayaknya Pak melalui media ini supaya selesai ujian ini kan ada menerima siswa baru, tahun ajaran baru. Ya, tadi sebelum para peserta ujian tadi masuk, saya kasih imbauan bahwa di Pondok Pesantren Al-Ma'arif ini ada 3 tingkatan, tingkat MI, tingkat Sanawiyah, dan tingkat Aliyah. Jadi saya sudah instruksikan kepada peserta didik tadi, mereka yang lepas dari MI, saya mengajak mereka itu tetap bergandengan tangan kami ke Sanawiyah. Begitu juga Sanawiyah yang lepas dari Sanawiyah, saya harapkan para peserta didik yang lulus di Aliyah, di MTS tadi, saya juga instruksikan untuk tetap bergandengan tangan ke Aliyah. Dan selain daripada itu, tentu kami rencanakan mengadakan rapat pasca semester ini dengan komite, dengan orang tua murid khususnya, dan pemerintah yang terdekat yang bisa kita harapkan bantuannya, bagaimana mensinkronisasikan antara tutor atau para dewan guru yang ada di dalam dengan orang tua, karena selama ini seperti ada semacam, ya saya rasakan itu Pak, ada semacam kesenjangan ya, non komunikasi ya, diskomunikasi antara guru
dengan orang tua atau wali murid, sehingga ya sering terjadi mungkin kesalahpahaman, ada anak-anak yang bermasalah. Biasa ada orang tua datang marah-marah karena mungkin anaknya berkelahi, itu wajar mereka. Tapi inilah yang harus kami benahi, bahwa adanya diskomunikasi antara para dewan guru dengan orang tua, insya Allah itu akan merupakan satu program tahunan bagi lembaga ini untuk bagaimana supaya kedua komponen ini yang di madrasah, guru dan orang tua murid bisa bekerja sama dalam hal ini membangun keutuhan daripada lembaga ini. Kira-kira begitu, Pak. Oke, terima kasih.